Baik, kami beritahukan bagi Bapak Ibu pimpinan yang akan dilantik, mohon segera menduduki bangku di sebelah kiri. Untuk dekan ada di sebelah kanan. Bu Efri, Bu Ima, siapa lagi? Iya, Pak Miswa di sana. Sekali lagi, Bapak Ibu dosen, mohon duduk terlebih dahulu di bangku barisan depan. Sekali lagi, bagi para Bapak Ibu dosen, kami mohon untuk mengisi bangku barisan yang paling depan, warna kuning. Yang Bapak Ibu yang akan dilantik, di sebelah sana Bapak Ibu, sudah ada namanya. Ini dekan, Bu. Selamat datang kami aturkan kepada para tamu undangan, para dosen, para wakil dekan, para dekan. Kami mohon untuk segera memasuki ruang pelantikan. Kepada Bapak Ibu dosen kami persilakan untuk menempati kursi bagian depan terlebih dahulu. Bu Rini Fikes, biar kalau di foto kelihatan Bu.
Ya, kami persilakan untuk menempati kursi bagian depan terlebih dahulu. Ya, silakan. Depan sini boleh. Sini agak keramat. Kepada Bapak Ibu Dekan, kami persilakan untuk menempati kursi di depan sebelah kanan MC. Dan kepada Bapak Ibu para pejabat yang akan dilantik hari ini, kami persilakan untuk menempati tempat di sebelah kiri MC di kursi warna biru. Kami persilakan untuk duduk sesuai dengan nama yang telah tertera di kursi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan kepada para dosen, tamu undangan, kami persilakan untuk menempati kursi bagian depan terlebih dahulu. Sik.
Kami persilakan kepada para tamu undangan untuk segera memasuki ruang pelantikan karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh tamu undangan. Kami mohon untuk segera memasuki ruang pelantikan karena acara akan segera kita mulai.
Pak Mahendro. Izin Pak. Dekan. Untuk guru besar Prof. Satori dan Prof. Taufik Makarau di sebelah depan Pak, sebelah kiri, izin. Yes. Prof. Amiral. Ini bisa terbang kan? Makannya itu pakai singkong. Nah, singkong sama ubi. Alhamdulillah aman. Sekali lagi, kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk segera memasuki ruang pelantikan dan menempati kursi yang telah disiapkan. Kepada para dosen, kami persilakan untuk menempati kursi yang berwarna coklat, coklat muda. Para guru besar, kami mohon berkenan untuk menempati kursi di deretan depan. Kepada para pejabat yang akan dilantik, kami mohon untuk menempati kursi berwarna biru di sebelah kiri MC, dan kepada Bapak Ibu para dekan, kami persilakan untuk menempati kursi di sebelah kanan MC. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asyafiah dan juga Rektor Universitas Islam Asyafiah beserta rombongan.
Kami aturkan selamat datang kepada para tamu undangan, segenap pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kami persilakan untuk menempati kursi yang berada di depan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, SH LLM MBA, beserta pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Bapak Profesor Dr. Masduki Ahmad, SH MM. Yang kami hormati para Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang kami hormati para dekan, wakil dekan, serta para direktur lembaga di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati para tamu istimewa kita pada hari ini, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Boy Raffi Amar MH, Bapak Dr. Insinyur Haji Fauzi Bowo, Mr. Kim Kyu Nyon, Presiden Direktur Minister of Education Korean Embassy, Komisaris PT MRT Jakarta, Bapak KRT Dr. Andes Haji Leles Sudarmanto Mangunegoro, MM MBA CRP, Bapak Nendi Pernandi dari Simisol Head of Country Manager Indonesia, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami muliakan, pada hari yang istimewa ini, Rabu 14 Januari 2026, bertepatan dengan 25 Rajab 1447 Hijriah, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah menyelenggarakan pelantikan Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta Direktur Lembaga di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2026-2030. Hadirin yang kami muliakan, sejenak marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Faukaubun. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون يعملون الصالحات أن لهم أجرا غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars UIA. Hadirin dimohon untuk berdiri. Universitas Islam Asyafi'iyah berdasar asas Pancasila, berakidah Islamiyah, pribadi butuh takwa pada Allah, memperkuatkan hasrat berprestasi, pandangan luas dengan sikap terbuka, penuh hasanah peradaban dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk Indonesia tercipta masa depan jaya abadi dengan rahmat dan ridho ilahi. Untuk Indonesia tercipta masa depan jaya abadi dengan rahmat dan ridho ilahi. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, marilah sejenak kita tundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian acara pada hari ini berjalan lancar hingga akhir sesi nanti. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail MA,
Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus yayasan, ketua yayasan yang saya muliakan dan hadirin seluruhnya yang mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Marilah di awal acara pelantikan ini kita memohon kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dalam acara ini dan diberi keberkahan serta kemudahan dalam semua urusannya, khususnya di UIA ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. Ya Allah, janganlah kau biarkan pada diri kami ada sesuatu dosa kecuali engkau ampuni. Janganlah kau biarkan suatu cacat kecuali kau tutupi. Janganlah kau biarkan kesusahan kecuali kau bukakan jalan keluar. Jangan kau biarkan hutang kecuali kau lunaskan. Dan janganlah kau biarkan hajat duniawi dan ukhrawi yang engkau ridhoi dan baik-baik kami kecuali kau penuhi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagimu segala pujian dan syukur. Dan bagimu kami sangat berhutang budi atas segala anugerah. Dan engkaulah pemilik kami yang sebenar-benarnya. Dan kamilah hambamu yang kau miliki. Dan engkau tetap abadi memiliki kami, wahai Allah yang Maha Kuasa. Mudahkanlah semua urusan kami, urusan hambamu yang kesulitan. Wahai yang maha menghibur semua hambamu yang tenggelam dalam kecewa dan kesedihan. Wahai yang maha menemani semua hambamu yang dalam kesendirian. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami, urusan negeri kami, urusan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Mudahkan semua urusan pimpinan yayasannya, urusan para rektornya dan para wakilnya. Mudahkan semua urusan para dekan dan semua stakeholder UIA dan urusan semua pegawainya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih lana Allahumma jami'a umurina wahdina subular rasyad. Allahumma ij'al biladana baldatan tayyibah tardaha waj'al sya'bana sya'ban salihan ta'i'an li iradatik. Wahdi zu'ama'ana suratakal mustaqim wasahilkum liwafai amanatihim wa'adi musulan ila lintilaq li hayati sya'bina nahwa mustaqim. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Ya Allah, berikanlah kelancaran acara pelantikan ini, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua pejabat yang baru yang akan diangkat ini Engkau berikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa
mengamalkan dan menunaikan amanatnya secara baik untuk kesuksesan UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan tentang pengangkatan wakil rektor dan direktur lembaga di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2026-2030. Kepada Bapak Dadun Abdul Qohar SHMH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor SK 21/YAPTA-UIA/12 Romawi /2025 tentang pengangkatan para wakil rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2025-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat para wakil rektor di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2025-2030 sebagai berikut. 1. Saudara Dr. Rahmat Adi Yulianto, LC LLM, sebagai wakil rektor 1 bidang akademik. 2. Saudara Heri Sukamto, SEMM, sebagai wakil rektor 2 bidang keuangan. 3. Saudara Misbah Fikrianto, MM, MSI, MPD, sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kedua, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM. Surat keputusan nomor SK 001 sampai 006 garing 01 garing UIA garing 1 Romawi 2006 tentang pengangkatan para direktur lembaga dan sekretaris Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode tahun 2026-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat para direktur lembaga dan sekretaris universitas di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2026-2030 sebagai berikut. 1. Saudari Dr. Marlisa Oktaviani MPD sebagai Direktur Lembaga Penjaminan Mutu. 2. Dr. Damrah Mamang SHMH sebagai Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum. 3. Saudara Muladi Mugni LC LLM PhD sebagai Direktur Lembaga Kajian Islam dan Timur Tengah. 4. Dr. Ali Ansunggun MA sebagai Direktur Lembaga Korean Center. 5. Saudara Agus Sumarno SKP MPD sebagai Direktur Penmaru. 6. Saudari Dr. Kurnia Budi Skorita SPD MPD
sebagai Sekretaris Universitas Islam As-Safiyah. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam As-Safiyah. Ketiga, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2026, Rektor Universitas Islam As-Safiyah, Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tibalah kita pada acara inti hari ini, pelantikan Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta Direktur lembaga-lembaga di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami mohon untuk menempati tempat pelantikan. Yang pertama, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Rahmat Adi Yulianto LC LLM. 2. Wakil Rektor 2, Bapak Heri Sukamto SEMM. 3. Wakil Rektor 3, Dr. Misbah Fikrianto MSI MPD. Keempat, Direktur LPJM, Ibu Dr. Malriza Oktapiani MPD. Kelima, Direktur LKBH, Bapak Dr. Damrah Mamang SHMH. Keenam, Direktur Lembaga Kajian Islam Timur Tengah, Bapak Muladi Mugni LC LLM PhD. Ketujuh, Direktur Korean Center, Dr. Ali Ansungen MA. 8. Direktur Penmaru, Nes Agus Sumarno Eskep MPD. Kesembilan, Sekretaris Universitas, Dr. Kurnia Budi Skorita SPD MM. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah, Bapak Profesor Dr. Haji Delami Firdaus, SHLM MBA, berkenan untuk melantik pejabat terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Wakil Rektor 1, 2, 3, Direktur LPJM, Direktur Penmaru, Direktur LKBH, Direktur Korea Center, Direktur Lemkit, dan Sekretaris Universitas di lingkungan Universitas Islam As-Safiyah, masa bakti 2026-2030. Pada hari ini, Rabu 25 Rajab 1477 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2026 Masehi, saya sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta akan melantik saudara sebagai Wakil Rektor 1, 2, 3, Direktur LPJM, Direktur Penmaru, Direktur RKBH, Direktur Korea Center, Direktur Lemkit, Sekretaris Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, masa bakti 2026-2030. Dengan mengucapkan ikrar. Apakah saudara bersedia dilantik? Ikuti kalimat ikrar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3,
Direktur LPJM, Direktur Penmaru, Direktur LKBH, Direktur Korea Center, Direktur Lemkit, Sekretaris Universitas di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan berlaku benar, jujur, ikhlas, dan adil dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, statuta, dan Renstra UIA, serta ketentuan-ketentuan lainnya, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang menuntut kesediaan berkorban, kesungguhan, kerja keras, kerjasama, dan keikhlasan untuk melaksanakannya. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan jabatan yang merugikan, mengganggu nama baik, serta kehormatan akidah dan azas organisasi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal kegiatan saya dan selalu memberi petunjuk untuk selalu di jalan yang baik. Amin. Jakarta, 25 Rajab 1447 Hijriah, 14 Januari 2026. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon didampingi oleh Rektor Bapak Wazibo, Ketua untuk lembaga, Direktur lembaga kami mohon untuk naik. Direktur lembaga kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan juga didampingi oleh pengurus yayasan, dipersilahkan untuk foto bersama. Sekretaris juga naik, Ibu. Pak Haji Sarip. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan selamat kepada para pejabat terpilih di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2026-2030. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mas Duki Ahmad SHMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami takdimi Ketua YAPTA Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SHLM MBA. Yang kami hormati, kami banggakan jajaran pengurus YAPTA
hadir bersama-sama kita kandidat doktor Kak Ria, Kak Lili, Ria Farhana, MSc dan SE, yang kami hormati Kak Sifa, Dr. Sifa Fauzia, yang kami hormati dan kami takdimi Bapak Dr. Ing Haji Fauzi Bowo, tokoh masyarakat, dan saya kira beliau kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Yang kami hormati dan kami banggakan para tamu undangan, Bapak KRT Dr. Andes Haji Leles Sudarmanto Mangunegoro MMMBA Syerfi, yang kami hormati dan kami banggakan pula Bapak Nendi Permadi, Head of Country Manager Indonesia, yang saya hormati Presiden Director Ministry of Education Korean Embassy, Mr. Kim Kyu-yeon, para undangan yang karena keterbatasan tentu kami tidak akan menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Semua di hadapan kami adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang selama ini banyak berinteraksi dan banyak memberikan gagasan kepada Universitas Islam As-Safiyah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama acara pelantikan para pejabat di lingkungan Universitas Islam As-Safiyah seri pertama, karena nanti akan dilanjut dengan seri kedua, yakni turunan dari pelantikan setelah hari ini. Tentu kita bersyukur, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua yang menjadi saksi acara yang insya Allah akan memiliki daya dongkrak dalam rangka memajukan Universitas Islam As-Safiyah. Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan selamat dan terima kasih karena telah bersedia menerima amanah ini. Amanah adalah kehormatan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di samping di hadapan institusi, dan tentu kita sebagai hamba yang beriman bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para pejabat yang selama ini mendampingi dan bersama-sama kami, yang hari ini karena sunnatullah harus kita sunnatullah untuk saling melengkapi, memberikan kesempatan-kesempatan yang mudah. Kami tentu memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih atas kerja keras, kerja tulus, dan kontribusi yang telah diberikan. Apa yang telah dibangun akan menjadi pijakan berharga bagi estafeta kepemimpinan berikutnya. Pergantian ini bukan memutus kerja, melainkan menyambung kebaikan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang sudah berjalan akan menuju jalan yang lebih cepat dan lebih tepat, karena eskalasi perubahan lingkungan menuntut kita juga harus berlari dan arah yang benar. Hadirin yang berbahagia, UIA hari ini berada pada persimpangan yang menantang.
sekaligus menjanjikan. Di luar sana, kompetitor kita bergerak cepat. Mereka memperkuat layanan, membangun reputasi, memperbesar jejaring, memoles inovasi dan citra, dan memperkaya riset. Karena itu, UIA tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Kita harus bergerak dengan kejelasan arah, ketepatan strategi, dan kekuatan kebersamaan untuk mewujudkan UIA sebagai kampus unggul, Islami, berdaya saing, dan inovatif. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun UIA sebagai learning organization, organisasi pembelajar, dengan 4 pilar yang harus hidup dalam budaya kerja kita ke depan sampai dengan tahun 2030. Pesan saya yang pertama adalah para pejabat yang dilantik, lakukan sharing vision, berbagi visi. Visi UIA jangan berhenti sebagai tulisan di dinding. Visi harus menjadi kompas bersama yang dipahami, diyakini, dan diterjemahkan dalam program nyata. Ibarat kapal besar, visi adalah arah kiblatnya. Tanpa visi yang dibagikan, tanpa visi yang kita sepakati bersama, kita tidak bisa sibuk hanya mendayung tetapi tidak tahu menuju mau ke arah mana. Kedua, kembangkan mental model atau pola berpikir kita. Kita perlu berani memperbarui cara pandang dari rutinitas menjadi perbaikan. Dari sekedar menjalankan menjadi menciptakan dampak. Tantangan era digital tidak bisa dijawab dengan pola kerja analog. Perlu budaya respon cepat, berbasis data, dan berorientasi mutu. Yang ketiga, lakukan personal mastery, penguasaan diri dan kompetensi. Kepemimpinan UIA harus ditopang oleh kualitas pribadi, disiplin, kompeten, belajar terus-menerus, dan kuat integritasnya. Karena organisasi hebat dibangun oleh individu yang terus bertumbuh. Jabatan boleh baru, tetapi semangat belajar harus lebih baru lagi. Keempat, pesan saya adalah kembangkan sistem thinking, berpikir sistem. UIA adalah satu ekosistem. Keputusan wakil rektor, direktur, fakultas, program studi, hingga unit layanan, semuanya saling terhubung. Jika satu bagian bergerak sendiri, hasilnya timpang. Tapi jika semua bagian bergerak dalam satu sistem, hasilnya akan melesat. Kita harus melihat UIA seperti layaknya tubuh. Ada mata, ada tangan, dan ada kaki. Berbeda tugas, tetapi satu tujuan. Hadirin yang saya muliakan, saya juga mengajak seluruh komponen UIA untuk menguatkan kepemimpinan dan sinergi. Dalam organisasi yang sering menentukan keberhasilan bukan hanya struktur, tetapi chemistry, kecocokan, kepercayaan, dan kekompakan. Kita butuh kepemimpinan visioner, tetapi juga operasional kebutuhan mahasiswa. Kita tentu bukan hanya visi besar, miskin tindakan. Artinya, kita semua pemimpin yang baru dilantik harus mampu membaca masa depan, tren dunia kerja, kebutuhan mahasiswa, tuntutan industri, dan transport digital. Kita harus pandai membaca itu semua. Bayangkan, UIA seperti sebuah orkestra. Masing-masing unit adalah instrumen yang berbeda. Ada yang menjadi ritme, ada yang menjadi melodi, ada yang menjadi harmoni. Jika masing-masing bermain sendiri, suara pasti gaduh. Tetapi jika dipimpin dengan satu komandan, satu dirigen, akan
lahir musik yang indah, dan itulah organisasi yang sehat, sinergi yang menghasilkan nilai tambah. Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya titipkan amanah besar, jalankan tugas dengan integritas, dedikasi, dan fokus pada pengembangan UIA. Untuk menjawab tantangan global, integritas berarti jujur, konsisten, transparan, dan berani menegakkan aturan. Dedikasi berarti bekerja melampaui kewajiban minimal. Fokus berarti program tidak melebar kemana-mana, tetapi tetap pada sasaran yang tepat dan menghasilkan dampak yang terukur. Kita harus memperkuat riset, kita harus memperkuat inovasi dan pengabdian masyarakat. Kita dorong peningkatan prestasi dosen dan mahasiswa. Kita terus cloning guru besar, perbanyak, baik akademik, publikasi, hilirisasi riset, kompetensi, dan juga harus kita lakukan. Akhirnya saya berpesan kepada yang baru dilantik, kepada LPJM harus menjadi kelompok lokomotif mutu, memastikan standar akreditasi dan budaya perbaikan berkelanjutan benar-benar harus hidup dan harus dijalankan. Kepada Lemkit, lembaga yang ini sesungguhnya adalah keinginan, niat luhur dari almarhumah ibunda yang tercinta. Demikian juga orang muassis. UIA harus menjadi corong, harus menjadi pusat peradaban. Sehingga kepada Dr. Muladi Mugni, tolong bawa Lemkit ini pada kajian-kajian tentang keislaman, sehingga mimpi dari para pendiri bahwasanya UIA sebagai kompas, sebagai kampus yang tidak hanya unggul dalam pencapaian akademik, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam modern yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan umat. Pada Korea Center, Direktur, saya mengharapkan memperkuat internasionalisasi program, lakukan kolaborasi, lakukan bahasa, karena apapun Korea sudah masuk menjadi negara maju. Lakukan hal-hal yang bisa, tentu kita belajar dari kemajuan Korea. Kepada Direktur LKBH, menjadi wajah pengabdian berbasis keadilan, layanan bantuan hukum, advokasi masyarakat, dan literasi hukum yang mempertegas UIA hadir untuk mampu menjawab masalah keadilan di Indonesia ini. Pada Direktur Penmaru, ini adalah denyut nadi yang penting, menjadi garda terdepan pertumbuhan, memastikan rekrutmen mahasiswa baru bukan sekedar jumlah, tetapi juga kualitas, pengalaman layanan, dan branding yang profesional. Akhirnya saya berharap kepada Sekretaris Universitas, tolong perkuat tata kelola, koordinasi administrasi, dan keselarasan kebijakan organisasi bergerak cepat namun tetap tertib. Semua itu, hadirin, harus kita lakukan sambil menjaga nilai-nilai luhur kampus kita. UIA bercirikan berpadunya ilmu dan agama. Kita berpegang pada nilai-nilai keislaman, keikhlasan dalam bekerja, adab dalam memimpin, amanah dalam mengelola, dan mencari keberkahan dalam setiap denyut napas kehidupan kita. Karena bagi UIA, keberhasilan bukan hanya diukur dalam rangka angka-angka, mengejar unggul, mengejar ini dan itu, tidak semata-mata itu, tetapi kita juga menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, di ujung sambutan ini harapan saya jelas, mari kita kuatkan sinergi dan kerjasama antar wakil rektor, direktorat, fakultas, program studi, dan seluruh. Tidak ada lagi orang yang hanya mengurusi dirinya sendiri. Kita sesungguhnya banyak memberikan juga dukungan kemajuan kepada kalian, tetapi berterima kasihlah juga kepada institusi.
Jangan berbicara hanya kekurangan. Kita banyak juga memberikan kelebihan, setidaknya keberkahan pada kalian. Dan mari kita lakukan akselerasi dan inovasi, terutama dalam riset dan pengembangan, agar UIA benar-benar bergerak dari good to great. Good itu baik, tetapi great itu berpengaruh. Good itu berjalan, tetapi great itu memimpin. Good itu cukup dikenal, tetapi great dipercaya dan menjadi rujukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah kita, menguatkan persatuan kita, dan melimpahkan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita. Akhirnya UIA akan memberi bukti. Hari ini kita juga akan melakukan sebuah fase penting di mana telah hadir tokoh-tokoh yang akan bekerja sama melakukan MOU dengan UIA. Kita akan berikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa kita untuk magang di negara yang lain. Kita akan jadikan Taiwan destination. Setelah Jepang, saya kira perawat-perawat kita sudah banyak yang pergi sana. Demikian juga dengan negara-negara lain, dengan USOM, Human Resource Development, kita juga akan melakukan itu. Intinya UIA akan terus terbuka dan melakukan akselerasi dalam rangka menjadikan kampus kebanggaan kaum Betawi. Disinilah insya Allah perubahan akan dimulai. Lambat tetapi menuju pada kecepatan yang stabil, akhirnya kita akan insya Allah menjadi kampus yang maju. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan saksama sambutan dan arahan dari Ketua YAPTA kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM MBA. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, yang juga Duta Besar Dr. Ing Fauzi Bowo. Tepuk tangan buat Bapak Fauzi Bowo. Di sini juga ada sahabat saya, Duta Besar Diar Nurbintoro, Duta Besar di Bukares. Terima kasih, selamat datang. Para anggota Senat Universitas Islam Asafiyah, di sini ada Komjen Pol Purnawirawan Dr. Boy Rafli Amar. Terima kasih. Juga orang tua kita, Komjen Pol Purnawirawan Bapak Andi Masmiat, terima kasih bisa hadir. Para anggota yayasan dan juga hadir bersama kita para tokoh-tokoh Betawi yang hadir di sini, ada Bang Margani, Pak Kiai Haji Yusuf Aman, saya lihat di situ ada di belakang. Alhamdulillah, terima kasih. Juga hadirin hari ini hadir juga bersama-sama kita Atase Pendidikan dari Kedutaan Besar Korea di Indonesia, Mr. Kim Kyu-yeon, tepuk tangan. Dan manajer Atase Pendidikan Pak Kyun Jae, terima kasih. Dan Korea Foundation, staff Lee Sang-hun. Mohon maaf kalau saya ada sedikit kata-kata yang kurang jelas. Juga para tokoh-tokoh, itu di ujung ada kawan saya itu, Mr. Ali Badarudin. Alhamdulillah, terima kasih. Para guru besar, para yang hadir di sini, guru besar Universitas Islam Asafiyah, terima kasih bisa hadir. Dan juga para tokoh sekalian yang tanpa saya mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari istimewa bagi Universitas Islam Asafiyah. Kita melaksanakan pelantikan
dari jajaran Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan juga lembaga-lembaga yang sudah habis jabatannya kita lantik kembali di dalam pelantikan ini. Juga yang terpenting istimewa hari ini kita melaksanakan juga penandatanganan kerjasama internasional Universitas Islam Asafiyah dengan beberapa lembaga internasional. Kami sudah bekerja sangat sama dengan banyak universitas, terutama universitas di Jordania dan universitas di Bangkok dan juga di Jepang. Kita banyak mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk program magang ke Bangkok atau ke Thailand atau juga ke Jepang. Dan hari ini sangat berbahagia sekali karena memang di sini dari pihak Taiwan dan juga atas inisiatif dari sahabat kami Bapak Dr. Andes Haji Leles Sudarmanto. Silakan berdiri Pak Leles biar teman-teman pada tahu ini. Kami bisa melakukan kerjasama dengan Taiwan untuk kegiatan mahasiswa magang dan juga untuk bekerja. Mahasiswa kita yang sudah selesai bisa bekerja di Taiwan, dan alhamdulillah ini satu program yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kita sulit mencari pekerjaan, UIA memberikan solusi buat para mahasiswa dan juga para alumninya. Juga hadir di sini Bapak Nendi Pernandi, Head of Country Manager Indonesia dari Pak Nendi dari perusahaan Singapura yang nanti akan MOU dengan kita. Tepuk tangan buat Pak Nendi. Dan juga hari ini kita sangat berbahagia banyak kawan-kawan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terutama di sini saya juga melihat ada Brigjen Abi Nursetiano. Brigjen Abi silakan berdiri. Brigjen Abi ini partner kami. Terima kasih Pak Brigjen. Dan Bapak Estiko Prestir Erogat Miro Indonesia juga. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian. Saya lihat di sini ada Pak Mubarok. Terima kasih Pak Mubarok bisa hadir. Ini kawan saya Pak Mubarok. Ya, terima kasih Pak Mubarok bisa hadir atas undangan dari kami. Terima kasih. Tentu kerjasama yang kita tanda tangani hari ini bersama antara UIA dengan lembaga atau perusahaan-perusahaan di Singapura dan Taiwan dan pendirian Korean Center. Sebenarnya Korea Center ini sudah lebih dari 10 tahun ada di UIA. Kita sudah bekerja sama dengan Daejeon University, dan karena memang jabatannya Dr. Ali sudah habis, harus kita lantik kembali. Dan kita UIA ini terakhir bekerja sama dengan Jeonbuk University. Jadi universitas negeri nomor 2 terbesar di Korea. Mohon maaf di ujung ada Pak Nuh. Pak Nuh terima kasih dari Permata MHT, toko Betawi kita. Terima kasih Pak Nuh bisa hadir. Saya nggak lihat ada Pak Nuh ada di belakang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi tonggak penting daripada kerjasama internasional kita. Kerjasama yang kita tanda tangani hari ini nanti, di mana lembaga dari Singapura dan Taiwan serta pendirian Korea Center ini bukan hanya menjadi tonggak penting bagi universitas kita, tapi juga menjadi jembatan ilmu dan budaya yang akan membawa manfaat besar bagi bangsa dan umat. Sebagai kampus Islam, Universitas Islam Asafiyah berkomitmen untuk terus maju membangun sinergi dengan berbagai lembaga internasional dan menghadirkan kolaborasi yang produktif. Kita percaya bahwa melalui kemitraan ini, kita dapat memperluas wawasan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Ke depan kita berharap kolaborasi ini akan terus memperkuat posisi UIA sebagai institusi yang unggul dan terbuka, mampu merangkul kemajuan global tanpa melupakan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Karena Universitas Islam Asafiyah ini universitas yang berbeda dengan universitas swasta lainnya. Kita lembaga pendidikan tinggi juga didirikan oleh ulama karismatik Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah beban berat sebenarnya yang kami pikul bersama adik-adik kami di yayasan, tetapi dengan sinergitas dengan Pak Rektor dan juga dengan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah UIA sudah insya Allah menjadi kampus global ke depannya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tadi juga saya telah melantik para wakil rektor. Tentunya saya berterima kasih kepada wakil rektor yang sebelumnya, Profesor Iva Budi Ningsih. Profesor Iva,
Ya, terima kasih mantan Wakil Rektor 1, tetapi tetap beliau ada menjadi keluarga besar UIA. Selama 2 periode Profesor Iva ini menjadi Warek 1 dan juga Dr. Damrah Wakil Rektor 3 yang sekarang menjadi Direktur LKBH. Terima kasih sudah membawa universitas ini memimpin di dalam jajaran kepemimpinan yang memberikan kita semangat buat semua. Dan para Wakil Rektor yang ada sekarang ini adalah Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 ini muda-muda semua, energi semua. Jadi setiap jam berapapun kalau saya habis sholat tahajud, saya WA mereka langsung dijawab. Wah, jadi ini luar biasa. Senang sekali saya. Karena kita harus begitu sekarang ini. Persaingan begitu berat dan ketat. Dan komunikasi dengan luar negeri juga kan memang waktunya berbeda-beda begitu. Jadi memang kita butuh langkah-langkah cepat untuk ini. Artinya kepada teman-teman sekalian yang dilantik, tadi Pak Rektor sudah berpesan banyak hal. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita pedomani bersama, kita sinergikan, dan kita memahami bahwa pergantian kepemimpinan adalah proses yang alamiah. Bagian dari upaya agar universitas ini terus tumbuh dan relevan dengan perkembangan zaman. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para Wakil Rektor yang sudah selesai, dan selamat kepada para Wakil Rektor dan juga pimpinan lembaga dan Direktur Korea Center. Ini Dr. Ali An Sunggun luar biasa perjuangannya menjembatani UIA dengan universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan di Korea. Kita beri tepuk tangan buat Dr. Ali An Sunggun. Kalau Bapak dan Ibu tahu, Dr. Ali An Sunggun ini pertama kali ke Indonesia, yaitu Pak Lukman Harun mengontak ibu saya untuk beliau ini belajar di pesantren khusus yatim As-Safiyah selama 6 bulan. Nah, beliau ini belajar hadis, belajar Quran di kampus, di pesantren. Setelah itu beliau ke UIN, ambil gelar doktor, dan juga di Universitas Indonesia doktornya. Dan sekarang beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Agama Islam, Prodi S3 Universitas Islam As-Safiyah. Jadi cocok sekali kalau Dr. Ali yang memimpin Korea Center ini. Karena berbagai kegiatan-kegiatan pertukaran mahasiswa, pertukaran budaya, dan juga bahasa Korea, kami siap di sini. Juga nanti kegiatan-kegiatan, kita akan mendengar bagaimana langkah-langkah kerjasama dengan Taiwan, dengan Singapura yang akan kita laksanakan. Saya tidak akan berpanjang kalam, tetapi saya mohon dengan sangat setelah saya sambutan ini, kita akan minta dari orang tua kita, Bapak Dr. Ing Fauji Bowo, untuk menyampaikan pesan-pesan, kesan-kesan buat kita semua, dan amanah yang harus kami sampaikan. Di sini juga saya lihat di belakang, nggak kelihatan nih, Bapak Dr. Firdaus Jailani, Masya Allah ya. Beliau ini komisioner OJK yang sekarang di Masyarakat Ekonomi Syariah, dan juga anggota Senat Universitas. Duduknya di belakang, kealingan Pak Rektor, jadi saya nggak lihat Pak Firdaus Jailani. Terima kasih sudah bisa hadir bersama Profesor Daud Rashid. Terima kasih guru besar di UIA bisa hadir. Ada Direktur Alawiyah As-Safiyah Halal Center, Ibu Dr. Yani. Terima kasih. Barusan kerjasama dengan BSI ya. Alhamdulillah. Kita akan memiliki lembaga penjamin halal di sini. Kalau P3H kita udah lebih dari 1000 P3H di Halal Center. Dan Ketua BPJPH, Bapak Haikal Hasan, beliau juga masih mahasiswa di Universitas Islam As-Safiyah, Fakultas Hukum. Walaupun doktornya udah banyak, tapi dia ambil S1 di Fakultas Hukum semester 8, tapi belum diwisuda, Pak Haikal Hasan, keluarga besar. Alhamdulillah, di sini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa asing. Kami memberikan beasiswa untuk anak-anak korban Palestina dari Gaza, 3 orang belajar di sini, dan juga saya berkomitmen terus memberikan apa yang saya bisa, apa yang saya bantu, apa yang saya mampu untuk terus meningkatkan SDM kaum Betawi. Insya Allah saya akan memberikan beasiswa lagi atas arahan dari Ketua Dewan Adat Pak Fauji Bowo. Kalau beliau sudah menyampaikan kepada saya, sami'na wa ato'na, Pak Fauji, kita siap untuk bersama-sama bersinergi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian yang bisa hadir. Hari ini juga ada streaming dari YouTube kita, dan
salah satu yang mengikuti streaming ini adalah juga Dr. Ridwan Rilans, penasehat internasional kita yang berada di Afrika Selatan. Dia dulu adalah mantan daripada penasehat Nelson Mandela. Dia langsung ada di sini, dan nanti kita juga akan lihat dari Taiwan akan ada streaming di sini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir saya tutup dengan pantun, boleh nggak? Hujan nih luar biasa ini. Pergi ke Korea di kota Jeju untuk melihat suasana budaya. Semoga UIA bertambah maju dan terus semakin berjaya. Demikian sambutan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Dr. Insinyur Haji Fauzi Bowo, ini Gubernur DKI periode 2007-2012 dan juga saat ini Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi dan juga keluarga besar UIA. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan secara rinci satu persatu yang harusnya saya sebutkan dan saya hormati. Profesor Firdaus, Ketua Yayasan yang sangat saya hormati, beserta keluarga besar, Ibu almarhum Ibu Tuti Alawiyah, saudara saya yang saya hormati, dari kiri, dari kanan, mulai dari Pak Rektor yang saya hormati, para wakil rektor yang baru saja dilantik, para ketua lembaga, termasuk Pak Ali yang baru saja dilantik kembali, sekretaris yayasan yang terhormat, seluruh sivitas akademika Universitas Islam As-Safiyah yang saya banggakan dan saya hormati, guru-guru besar, kemudian ada rekan seperjuangan saya, Bapak Dubes Diar yang saya hormati, Pak Boy Rafli, Pak Andi, dan mohon maaf barangkali tidak bisa saya, the representative of the Embassy of the Republic of Korea in Jakarta, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Saya diminta untuk menyampaikan sekedar sepatah kata dalam konteks yang sangat membahagiakan ini. Saya pertama tentu ingin mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa menjadi bagian dari acara yang sangat membanggakan ini. Kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Rektor, wabil khusus kepada Pak Rektor, karena sambutannya luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ya. Komplit udah. Dari A sampai Z, kewajiban seorang rektor adalah seperti itu. Alhamdulillah, mari kita tepuk tangan lagi buat beliau. Para wakil rektor yang baru saja dilantik, selamat. Para direktur lembaga, Ibu Sekretaris, Pak Rektor tadi sudah bilang, kita ada di crossroad. Universitas Islam As-Safiyah ini perlu melihat tantangan-tantangan ke depan. Dan untuk itulah Anda dilantik. Anda diminta untuk menyatukan gerak langkah untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan tersebut. Selamat bertugas, saya ucapkan. Yang berikutnya kepada para mitra yang hari ini hadir untuk menunjukkan
pekerjaan besar dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dalam melaksanakan program-programnya ke depan. Ini pun suatu hal yang tidak mudah, yang saya kira memerlukan perhatian yang luar biasa, ya, dan kerjasama juga yang luar biasa dari seluruh jajaran sivitas akademika di perguruan tinggi ini. Saya doakan mudah-mudahan ini akan berhasil, dan dari tahap ke tahap, tahapan yang berikutnya akan membawa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini kepada suatu tempat penghargaan yang semakin baik ke depan. Kita doakan mudah-mudahan tidak hanya rankingnya naik, tapi juga lulusannya itu semakin diminati oleh masyarakat. Itu barangkali yang tidak kalah pentingnya. Saya terima kasih Pak Ketua Yayasan yang tadi sudah memberikan perhatian kepada secara khusus kepada kaum saya, kaum Betawi. Di sini banyak tokoh-tokohnya, ada Pak Dr. Firdaus, Pak Margani, dan juga di belakang ada Pak Haji Nuh, dan begitu banyak tokoh-tokoh masyarakat Betawi lainnya yang hadir, Pak Yusuf Aman. Dan mudah-mudahan tawaran ini tidak hanya bisa kita respon dengan baik, tapi kita pakai untuk sekaligus mendukung keberadaan Universitas Syafi'iyah ini menjadi universitas kebanggaan buat orang Betawi. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya akhiri, saya sekilas ingin menceritakan pengalaman saya. Di awal tahun 70-an saya masih sekolah di Jerman. Saya belum selesai. Tapi saya kebetulan ada di Jakarta. Dan keluarga kami ini memang sangat dekat dengan keluarga almarhum Kiai Abdullah Syafi'i. Pada waktu itu beliau mengutarakan kepada saya, Bang Fauzi, kita baru beli tanah. Di mana Kiai? Dia sebut dulu kampungnya apa di sini, saya lupa nih. Bukan Jatiwaringin dulu disebutnya apa di sini. Ya, ya. Terus saya bilang, di mana tuh Pak Kiai? Ente tahu nggak lubang buaya? Nah, dari lubang buaya ke sonoan lagi. Bakal bikin apa Pak Kiai? Kita bakal bikin universitas. Saya cuma bilang, amin Pak Kiai, saya bantu doain. Insya Allah itu jadi kenyataan. Sekarang universitas ini merupakan kebanggaan kaum Betawi. Bukan hanya alhamdulillah, kita harus dukung dengan komitmen bahwa kita apapun yang bisa kita kerjakan, kita harus bantu untuk suksesnya universitas ini. Ya. Itu sekedar cerita saya, dan saya sangat berterima kasih bisa menjadi bagian dari acara hari ini. Sekaligus merupakan komitmen saya juga, kita akan ajak semua kaum Betawi ini untuk bersatu dan mendukung sukses-sukses yang sudah dicapai oleh orang Betawi, ya, untuk mencapai tahapan sukses yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, ridho dan bimbingannya kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena waktu saya terbatas, saya kebetulan ada komitmen lain. Saya janji saya akan balik untuk studium generale di sini. Terima kasih kepada Bapak Fauzi Bowo. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk beliau.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para tamu undangan dan perwakilan dari lembaga internasional yang kami banggakan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan momen penting yang menandai babak baru yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan UIA Good to Great, UIA Go Internasional melalui kerjasama antara Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan Simisol PTE Ltd Singapura dan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan Yuzhong Human Resources Development Co Ltd Taiwan. Penandatanganan MOU akan dilaksanakan oleh Rektor UIA, disaksikan oleh Ketua YAPTA dan lembaga internasional dari Simisol PTE Ltd dan dari Yuzhong Human Resources. Kepada Bapak Rektor, kepada Ketua YAPTA, dan kepada Bapak Nendi Pernandi dari Simisol PTE Ltd, kami persilakan untuk maju ke depan. Penandatanganan kerjasama antara Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan Simisol PTE Ltd Singapura yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan UIA Good to Great dan UIA Go Internasional. Selanjutnya, kerjasama antara Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan Yuzhong Human Resources Development Co Ltd Taiwan. Kepada Saudara Sandra Arista SEM Ikom dari Yuzhong Human Resources Development Co Ltd Taiwan, kami mohon untuk maju ke depan. Penandatangan oleh Rektor UIA, disaksikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kami mohon untuk diambil gambar terlebih dahulu. Kerjasama Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan Yuzhong Human Resources Development Co Ltd Taiwan. Ya, ini untuk pengiriman tenaga magang mahasiswa. Nanti semester 6 mahasiswa dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah bisa magang di Taiwan dan juga mendapat ulangan satu. Yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Komisaris PT MRT Jakarta pada Bapak KRT Dr. Andes Leles Sudarmanto Mangunegoro MM MBA CRP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang pertama,
yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM beserta keluarga. Tadi sepertinya ada adik-adiknya yang seperti ibu kita yang almarhum ya. Saya ingat sekali. Mudah-mudahan almarhum dapat tempat yang luar biasa dan Bapak. Amin. Sebagai Ketua Yayasan di Universitas Islam Syafi'iyah Jakarta. Yang kedua, yang terhormat Bapak Profesor Haji Marzuki Ahmad, Rektor Universitas Islam Syafi'iyah Jakarta. Juga tadi senior kita Bapak Dr. Pauji Bowo yang sudah pulang duluan. Serta ini saya juga kayaknya tidak asing lagi dengan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Boy Rapli Ahmad Amar, ini sering di WA saya juga. Terima kasih sebagai senat universitas di sini, saya ikut bangga sekali. Dan juga di sini ada Bapak Nendi Permanadi yang kami hormati, tadi yang sudah MOU sebagai manajer di Head of Country Manager Indonesia. Ada juga Kim Yu Hien, sudah pulang ya tadi dari Korea. Juga dari Presiden Atasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Korea. Juga para sivitas akademika, dan selamat kepada para bapak wakil-wakil dan sivitas yang sudah dilantik barusan. Dan hadirin, saya juga hadir teman saya dari Maijen Suharno. Ini jadi dari ini juga terima kasih ikut dapat hadir. Juga Bapak Dr. Ali Badarudin ini hadir juga. Dan mungkin sebagian ada ini dari senior saya dari Himpuni ini. Terima kasih. Dari Duta Besar juga ini Bapak Nyun Pangapunten, saya ora asmane tidak begitu tapi familiar itu. Juga dari Bapak Mubarok tadi, mana tadi? Oh, ini luar biasa, di mana-mana ada. Dan dari komisaris apa tadi Pak ya? Komisaris OJK, Bapak Komisaris OJK yang rawuh, terima kasih. Dan semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sangat berbangga karena profesor kita yang senator DPD ini luar biasa di dalam memberikan kolaborasi kepada pihak-pihak luar. Ternyata kegiatan yang seperti ini saya baru ketemu beberapa kali, langsung connect dan baru pertemuan beberapa saat langsung oke. Kalau di Indonesia banyak piai-piai senator seperti Pak Daliam ini, saya pikir cepat untuk menggerakkan Indonesia di dunia kancah internasional. Tepuk tangan untuk beliau. Karena kadang-kadang komunikasi ini yang kadang-kadang letterlek agak sulit untuk membendung birokrasi di Indonesia, bahkan mungkin duta besar di Indonesia kurang aktif untuk memberikan informasi kepada kita-kita ini. Banyak hal yang bisa dikolaborasikan untuk kepentingan bangsa kita, khususnya untuk kepentingan kalau hari ini di pendidikan. Kalau nggak salah, kami ini sudah berkali-kali ke beberapa universitas yang tercepat di Universitas Islam Syafi'iyah dalam rangka mengerjakan MOU dalam waktu singkat sekali. Kenapa? Karena memang manfaatnya jelas dan kita bisa memberikan dampak positif kepada khalayak mahasiswa kita. Kenapa? Kalau nggak ditangkap, kalau hal-hal seperti lama memikirnya, saya khawatir nanti Republik ini terlalu jauh ketinggalan dengan Korea. Sama-sama kita selisih 3 tahun kalau nggak salah, merdekanya lebih cepat kita. Tapi di Korea Selatan sudah negara maju, kita baru terseok-seok seperti ini. Karena memang mindset kita ini terlalu jauh untuk memikirkan hal itu. Tidak sistematis, tidak cepat, terlalu berpikir, tidak action. Sebab itu saya mohon bapak-bapak yang baru dilantik, apalagi anak muda semua ini kebanyakan, tolong segerakan agar supaya Bapak Dailami ini memberi dampak positif dan penjenengan mendistribusikan dampak positif ini.
Karena kuliah nanti di Taiwan, ini pertama mahasiswanya dapat insentif. Magang 6 bulan sampai 1 tahun minimal 10 juta dapat insentif di sana. Lumayan untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang masih terseok-seok di dalam mencari duit yang sulit ini. Yang kedua, mungkin kalau di Taiwan karena di negaranya itu negara sudah settle di dalam melihat kebersihan, kenikmatan di sana itu tidak terlalu khawatir, jangan khawatir sekali, karena di Taiwan memang sangat strict di dalam keamanan agar kita tidak mengkhawatirkan untuk memberikan pendidikan yang luar biasa. Sebab itu hal-hal yang ketiga lagi, ada mau ke luar negeri nggak usah pakai duit dulu melalui Yusong yang akan kita angkat di sini. Duit nggak usah, yang penting daftar dulu, dan TOEFL-nya nggak terlalu banyak seperti di Jepang. TOEFL-nya cuma 125, dan belajar ini sebetulnya kemarin sebelum tahun 2026 tidak ada TOEFL-TOEFLan. Yang penting berangkat agar supaya percepatan ini bisa di-guide kita semua. Oleh sebab itu, saya sangat terima kasih kepada Sivitas Universitas Islam Azafiyah dan Bapak sebagai motornya, yang motor penggerak yang luar biasa. Mudah-mudahan ini gerakan kolaborasi ini terus diupayakan dan kita akan menerima, dan banyak hal sebetulnya di luar negeri sana, asal kolaborasinya itu smooth dan kita bisa membawa dampak positif. Intinya, kalau saya kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat ini memang saya utamakan. Yang penting teman-teman dari milenial itu bisa bekerja di luar negeri atau belajar dalam rangka mengelola dirinya. Karena kalau cuma dari sisi akademis tok, Pak, sekarang udah nggak payu, Pak. Itu jadi harus ada kemampuan bagaimana kolaborasi. Kelihatannya sepele, Pak, kolaborasi, tapi seperti Bapak ini luar biasa sebetulnya. Tolong didistribusikan kepada sivitasnya, Pak, agar supaya model Bapak ini banyak yang ada di sini. Ada 3 model seperti Bapak ada di universitas ini, saya kira cepat berkembang. Oleh sebab itu saya kemarin juga sudah menangkap salah satu warek, kalau nggak salah warek siapa yang satu, ngerti situasi di luar, bahkan udah menitik beratkan, Pak Lelis ada di sini, ada di sini. Inilah salah satu cara untuk mengelaborasikan kita untuk kepentingan apa saja. Bahkan semua lini bisa diajak kolaborasi di sini. Dan siapapun yang masuk di sini, saya pikir ini penting sekali untuk dikembang luaskan agar supaya model-model seperti ini dikembangkan di mana universitas yang selalu memikirkan akademisi tok atau total itu sekarang harus dilebarkan agar supaya kita cepat action. Jadi bukan hanya teori. Makanya seperti Bapak, saya baru ketemu hari apa Bapak ketemu yang kedua ini? Baru 3 hari ya Pak? 3 hari langsung MOU, dan ini yang dengarkan dari Direktur Yusong yang di Taiwan ada, agar supaya kalau Bapak mungkin minggu depan sudah ada yang mau berangkat, saya siap untuk merealisasikan agar cepat dijalankan. Sebab itu mari kita terus mensupport universitas yang ada di Jakarta Timur ini, dan kami akan ikut bekerja sama kalau perlu dengan MRT, Pak. Mahasiswanya diajak naik MRT, saya aja belum pernah naik MRT dulu. Jadi biar nanti Pak Robi ikut juga. Jadi yang penting bikin medianya supaya hebat, Pak. Jadi kita akan support untuk kepentingan mempiarkan universitas ini agar cepat melesat mendampingin Bapak kita senator yang luar biasa. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan universitas ini jadi number 1 orang Betawi, dan kita harus support terus karena di Betawi ini luar biasa sebetulnya gerakan Bapak Profesor, saya apresiasi. Kalau saya bilang universitas UIA apa ini Pak tagline-nya? UIA! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Bapak Leles Sudarmanto. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih akan dengarkan berikutnya sambutan dari Head of Country Manager Indonesia mewakili Simisol PTA Ltd Singapura, Bapak Nendi Pernandi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Bapak Ibu semua, mungkin ingin saya sambut dulu para tamu-tamu yang terhormat yang hadir pada hari ini. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak kami, Profesor Dr. Haji Dailami, Pak, terima kasih sekali lagi setelah mengundang kami, perusahaan dari Singapura, yang mudah-mudahan kami juga bisa membawakan manfaat ya Pak ya, pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas undangan yang kemari. Lalu juga pastinya tadi setelah bersama-sama dengan kita semua, Dr. Insinyur Haji Fauzi Bowo yang sudah meninggalkan kita semua hari ini, semoga sehat selalu untuk beliau. Lalu juga yang terhormat Pak Rektor, Dr. Mas Duki Ahmad SHMM, Rektor Universitas Islam Asafiyah bersama jajaran Bapak Ibu semua. Lalu ada KRT Dr. Andes Haji Leles Sudarmanto Mangunugoro. Terima kasih Bapak sudah hadir. Luar biasa sambutannya Bapak tadi, sangat semangat. Dan juga para wakil rektor, para direktur lembaga universitas, dan para dekan, wakil dekan, serta seluruh sivitas Universitas Islam Asafiyah. Lalu juga tadi hadir di tengah-tengah kita ada presidir dari Korean Foundation, telah hadir di tengah-tengah kita juga, yang mudah-mudahan hari ini bisa bersama-sama merayakan ya Pak ya, hari ini hari bahagia untuk Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, yaitu adalah pelantikan jajaran ya, pimpinan untuk Asy-Syafi'iyah. Doa kami mewakili saya sebagai country manager memimpin di Indonesia. Salam juga dari Mr. David Paget, Pak Dailami, founder kami dari UK. Yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, jadi saya wakili. Harapan kami mudah-mudahan yang terbaik untuk kelanjutan dan besarnya Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini, apalagi di tengah-tengah warga Betawi dan di Jakarta ya Pak terutama. Singkat saja, mungkin Bapak Ibu semua yang terhormat, dan mohon maaf mungkin tidak semua para tamu-tamu yang terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Doa kami selalu kami panjatkan untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Singkat saja Bapak dan Ibu semua, kami bekerjasama bersama Bapak Dailami, kami bertemu di acara beberapa saat yang lalu ya Pak Dailami. Izin kami adalah kami sebuah perusahaan Singapura, headquarters kami ada di Singapura, dan kami bekerjasama dengan top schools di Singapura seperti NTU, NUS, PSB. Kami adalah sebuah perusahaan teknologi yang saat ini bekerja di dalam bentuk bidang platform digital untuk pusat karir. Jadi sama seperti apa yang dilakukan oleh PT Yuzong Human Resources, kami juga menyediakan proses dan juga pembawaan manfaat untuk keperluan karir atau employability. Jadi kami memberikan sebuah portal seperti Jobstreet. Jadi bayangkan Bapak Ibu semua, kami memberikan sebuah portal lengkap seperti apa yang memang Jobstreet punya, tapi kami embed atau kami tempelkan langsung di dalam perguruan tinggi. Salah satunya nanti insya Allah akan ada berada di UAI. Harapan kami dengan platform tersebut, kami hibahkan Bapak Ibu semua. Jadi saat ini kami telah bekerjasama lebih dari 300 perguruan tinggi dan SMK seluruh Indonesia. Mungkin nama-nama yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Universitas Terbuka, Unpad, Negeri Jogja, dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillah hari ini UAI juga bergabung. Dan kami memiliki rencana, kurang lebih kami telah memberikan dana sosial dan hibah sebesar 30 miliar untuk Indonesia dari 2 tahun ke belakang Bapak Ibu semua. Jadi bisa dibayangkan bahwa di Unpad ada portal kami, di Negeri Jogja ada portal kami, di UAI ada portal kami, yang insya Allah nanti, ya Pak, di UIA ada Islam Asy-Syafi'iyah, ada portal kami yang mana nanti tidak ada Simisolnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti platformnya itu
full brandingnya dari UIA itu sendiri. Jadi harapan kami nanti alumni yang ada yang lulus di dalam perguruan tinggi ini akan langsung melamar pekerjaan dan industri ya, mungkin dari MRT, mungkin dari Taiwan dan banyak lagi nanti Pak Dailami akan menaruh lowongan pekerjaannya di dalam portal ini. Insya Allah. Jadi hibah yang kami berikan adalah 50 juta per tahun, tapi kami signing hari ini untuk 2 tahun, jadi kurang lebih kami menghibahkan untuk UIA 100 juta rupiah Indonesia. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih lanjut, dan kami tidak hanya tinggal diam nanti Pak Dailami ya. Jadi kami tidak hanya titipkan sebuah platform, kaminya juga bergerak Pak, seperti kami ke DPD kemarin, kami ke Kadin, kami ke Apindo gitu, yang mudah-mudahan dengan banyaknya dukungan-dukungan dari Indonesia kita bisa memperkuat nih Pak jejaringnya, terutama untuk memudahkan lulusan-lulusan untuk bekerja. Nah, kurang lebih mungkin singkatnya seperti itu Bapak Ibu semua. Harapan kami mungkin ke depannya Pak Dailami mohon dikawal Pak. Mudah-mudahan kita nanti bersama para jajaran pimpinan, Pak Masuki juga mohon arahannya nanti agar kita bisa memaksimalkan hibah yang memang sudah diberikan untuk perguruan tinggi Universitas Islam Asafiyah. Mungkin untuk sebagai penutup Bapak Ibu semua, karena Pak Dailami izin kami di tengah-tengah keluarga Betawi ya, kayaknya harus pantun nih Pak Dailami ya. Bapak Ibu semua mungkin boleh cakepnya ya. Baik, orang ramah beli kulkas. Jadi semangat kepengen kopiah. Ingin kuliah yang berkualitas, selalu ingat Universitas Islam Asafiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya sambutan dari Minister of Education Korean Embassy yang akan diwakili oleh Direktur Korean Center, Bapak Dr. Ali Ansengen. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Sivitas UIA sebagai pimpinan Bapak Profesor Dr. Firdaus Dailami, terdapat juga Pak Rektor dan jajaran pejabat UIA. Di sini ada rekan kolega, rekan kita Pak Abdul Hamid dan juga Ibu Afrija, Profesor. Mereka juga memimpin jurusan dokter satu-satunya di UIA dan di seluruh Indonesia. Maka itu adalah suatu perkembangan UIA sangat maju atas pimpinan dari Yayasan UIA dan juga pengurus, termasuk para pejabat dosen-dosen kita. Ini bekerja keras, yaitu saya suka satu ayat, manjata wajada. Sesiapa yang tekun pasti mendapat sukses. Bagaimana menjurusnya? Udillah sabilil rabbika bil hikmatil wajadillahum billatil wahya ahsan. UIA sekarang berada menuju untuk memimpin pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat Presiden Bapak Prabowo tahun 2045. Indonesia berjaya, Indonesia emas, sehingga kami mendukung dan juga basis pendidikan itu adalah sangat penting. Sekarang di UIA ada beberapa anak mahasiswa Korea sekarang sudah hadir, namanya Dehan. Coba masuk, coba Dehan sini. Dehan sama calon istrinya ke sini. Dehan sama calon istrinya. Dan
ayahnya Badean juga ada. Beliau tadinya bukan Islam, gara-gara masuk UIA dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendapat hidayah, dan beliau sudah, ya, coba naikin di atas. Jadi salah satu kebanggaan kita, kolega dari Korea, atas embassy dari Korea bagi Kementerian Pendidikan telah berbicara akan mendukung Universitas Islam Asyafiyah, bahkan dari Korean Foundation sudah hadir tadi, dan kolega kita dari Mr. Joe dari Hami Plan, dan ada Mr. Cho, dan juga suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. UIA bukan hanya dari segi pendidikan, apa yang amanat dari Ibu Tuti Alaiya dalam dakwah pendidikan sosial. Inilah salah satu contoh dakwah bilhal. Baru saja mereka disaksikan di Masjid Sunda Kelapa, dan beliau dia sudah masuk, dan calon istrinya orang Aceh sebagai influencer yang terkenal di Indonesia. Mungkin silakan berbicara. Dia sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mahasiswa Universitas Islam Asyafiyah. Aku Fakultas Bisnis Ekonomi. Dan ya, hebat sekolahnya ya. Banyak hal yang aku bisa pelajari dari kuliah ini. Makanya semoga kedepannya juga aku bisa belajar lebih tentang bisnis dan ekonomi dan agama juga. Dan aku biar bisa aku kasih tahu ke teman-teman aku yang orang Korea juga ya. Jadi tolong doain buat aku dan calon istri aku juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nabila, aku calon istrinya Kak Dewan. Insya Allah nanti kita bakal nikah di Maret, mohon doanya. Dan aku juga salah satu influencer. Salam kenal. Ya, terima kasih banyak. Inilah Universitas Islam Asyafiyah di masyarakat Indonesia sebagai nama yang populer, sebagai harum, dan dari segi pendidikan dan dakwah dan sosial kami selalu bekerja keras, karena Indonesia itu adalah sebagai sumber daya alam dan sumber wajah, malah I-pop itu bisa berkembang, insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Bapak Dr. Musli Ramlan. Beliau adalah tokoh dari Universitas Brawijaya Malang. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kaget diminta tiba-tiba oleh Ferdi kalau saya panggil. Ini tampil ke depan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi mungkin Mas Ferdi boleh saya citra masa lalu? Boleh ya? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah saya tahu persis sejarahnya gedung ini. Beliau punya ide untuk compete dengan Krishna Dwipayana. Betul ya? Yang kala itu Krishna Dwipayana adalah universitas yang terpandang di Jakarta Timur. Lah, waktu itu beliau datang ke saya, gimana Mas bisa dibantu?
Saya bilang bisa, saya bilang gitu. Walhasil 1 tahun bangun ini tanpa uang, 0, ya betul ya. Saya berjuang bagaimana gedung ini bisa berdiri. Permintaannya Mas Ferdi ini jangan sampai memalukan para pengurus, karena pada waktu itu pengurusnya ada Pak Menteri Agama, Pak Emil Salim, Ibu Tuti Alawiyah waktu itu sebagai Menteri Peranan Wanita dan pendiri IJMI. Saya kaget dapat tugas seperti itu dan saya masih sangat muda, baru lulus sekolah. Kebetulan sama satu alma mater, saya sudah aktif di kealumnian, dia baru masuk ke alumnian. Saya kenal di situ dan tugas ini sangat berat buat saya. Alhamdulillah sampai berdiri belum mengeluarkan uang, BNI datang untuk membantu uangnya. Kalau nggak salah ini dulu 7 miliar. Tahun 93-94-an. Nah, itulah saya kenal sama Pak Ferdi dan saya ikut sumbangsih di sini dan baru sekarang saya masuk selama membangun sampai sekarang. Baru hari ini saya diundang. Dan sering ketemu tetapi tidak cerita tentang bagaimana As-Safiyah. Tapi teman-teman saya banyak di sini sebagai guru besar, termasuk Ketua NU DKI kalau nggak salah ya, Samsul Ma'arif dari Tebu Ireng itu ada di sini. Dan banyak ya, saya sebenarnya pengen sumbangsih lagi di masa tua saya, nggak tahu Pak Ferdi bisa nggak nampung saya ini. Kebetulan butuh kerjaan Mas Ferdi. Saya waktu itu belain Pak polisi jadi tokoh golf. Saya ada di sana ya Pak ya. Kebetulan saya golfer, beliau juga golfer. Akhirnya nggak ketemunya di sini lagi ini. Ingat ya Pak ya sama Pak Po ya. Ya saya ketemu Mas Leles ini ada perkumpulan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Beliau datang agak belakangan, saya duluan. Saya termasuk pendiri Himpunan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Saya salah satu pemerakarsanya, makanya dia tadi nyebut senior saya dihimpuni. Betul ya Pak ya? Ini ngundang saya naik tram belum jadi-jadi nih, komisaris. Ini, seneng nyanyi beliau. Ya, saya rasa itu saya sama-sama Mas Ferdi di Brawijaya, kebetulan saya lebih dulu, lebih senior dan saya ikut mendirikan program Pascasarjana Brawijaya di Jakarta. Mas Ferdi bisa jadi guru besar di situ. Saya pikir bisa aliansi antara As-Safiyah dengan Universitas Brawijaya di Jakarta. Ini mungkin yang baik. Tapi saya satu hal kepada Mas siapa yang dibawa sama Pak Leles dari Taiwan? Hah? Ya, barangkali saya bisa dipertemukan karena saya juga pengurus madrasah se-Indonesia. Kita bisa sambung tuh. Besok saya juga ketemu sama orang-orang Jepang dalam hal yang sama. Mungkin bisa itu nanti karena seperti pesantren-pesantren besar sekarang go internasional juga. Nah, insya Allah saya bisa berkolaborasi Pak Leles. Demikian sedikit dari ceritanya. Mudah-mudahan Pak Ferdi ingat masa lalu saya ya. Sun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muslih Ramlan atas sambutan dan ceritanya barangkali masa dahulu Universitas Islam As-Safiyah ya Pak. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu hadirin, sambutan yang terakhir kita masih akan dengarkan bersama dengan seksama dari Bapak Fadil A.S. Mubarok. Beliau adalah Chairman of Mubarok Institute. Kepada Bapak Fadil A.S. Mubarok kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Profesor Dailami Firdaus, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mas Duki Ahmad, Bapak Rektor, dan yang terhormat semua sivitas akademika dan para undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang berbahagia mahasiswa yang hadir di dalam ruangan ini, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat, karena orang yang terhormat akan tetap terhormat meskipun tidak dihormati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, saya tadi disebut sama Profesor Dailami Firdaus, Pak Mubarok. Kelihatannya kayak Profesor Mubarok reinkarnasi, muncul kembali. Kok orangnya muda gitu ya? Karena kalau Profesor Mubarok itu sangat erat dengan Universitas Islam As-Safiyah, tapi begitu ketua yayasan memanggil saya Pak Mubarok muda gitu, kelihatan lucu. Ya, saya punya hubungan yang sangat dekat dengan beliau. Saya adalah salah satu dari keponakan beliau, dan saya yang pegang saat ini sebagai Chairman of the Mubarok Institute, warisan beliau yang sangat mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya melihat cerita dari uak saya, dari Abah Mubarok, bahwa Universitas Islam As-Safiyah ini adalah salah satu universitas yang cukup populer dan membentuk generasi-generasi yang sangat baik, yang sangat maju, yang islami. Jadi saya melihat bahwa dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi Iqra itu adalah kecerdasan intelektual yang dibangun oleh Universitas Islam As-Safiyah, menelurkan mahasiswa, sarjana-sarjana dari beberapa fakultas, beberapa prodi, yang kemudian bismi rabbika dengan bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya Universitas Islam As-Safiyah ini adalah mempunyai generasi yang cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Di sini ada kata Islam di tengah-tengah dari kata universitas dan kemudian As-Safiyah. Di tengah ada kata Islam yang menunjukkan bahwa tidak melupakan bismi rabbika. Dan kemudian allazi khalaq, yang berkarya, yang menciptakan, yang profesional, sportif dalam bekerja. Maka dengan kecerdasan intelektual yang dibangun oleh Universitas Islam As-Safiyah, yang spiritualnya tinggi, cerdas secara spiritual, dan kemudian membentuk generasi yang profesional dan cepat bekerja. Terbukti sekarang setelah pelantikan wakil rektor, kemudian telah melakukan MOU, kerjasama dengan Taiwan dan Singapura. Doktor saya dari Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. Saya di bidang ekonomi syariah. Saya kira hari ini saya diundang sama Ketua Yayasan. Saya belum melihat di Universitas Negeri alma mater saya itu bekerjasama dengan luar negeri yang seperti ini. Saya kira nanti saya kepengen membawa pengalaman ini ya ke home base saya di Purwokerto. Saya tinggal di Jakarta, tapi saya dua hari sekali ke Purwokerto. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ada teringat bahwa Abah Mubarok menyampaikan ke saya dulu bahwa di Muqaddimah buku Ibnu Khaldun itu mengandung ringkasan yang paling urgent, yaitu tentang 4 generasi suatu bangsa. Yang pertama,
adalah generasi pendobrak. Ya, generasi pendobrak itu nggak cukup dengan intelektual, tapi juga dengan spiritual. Ini ada di Universitas Islam As-Safiyah. Nah, kemudian mendobrak itu artinya allazi khalaq tadi. Nah, kemudian bangsa itu akan memasuki generasi yang kedua, yaitu generasi pembangun. Indonesia dengan Presiden Prabowo, dengan asta cita, kita tetap membangun dari sejak presiden-presiden sebelumnya. Dan kita harus jaga selalu akan menjadi bangsa yang membangun. Karena apa? Karena kalau bangsa yang ketiga adalah jatuh menjadi bangsa penikmat. Bangsa penikmat artinya yang tidak mengenal sejarahnya. Ada viral di medsos tentang apa namanya, saya nggak tahu ini benar atau tidak, tetapi bahwa di medsos telah viral tentang Donald Trump menitipkan apa namanya, menitipkan pesan kepada siapa namanya itu ya, bahwa pendidikan kurikulum di Indonesia akan diviruskan untuk tidak mengenal sejarahnya. Saya kira bangsa ini harus tetap menjaga tentang sejarah bangsa kita, bahwa kita akan tidak boleh jatuh menjadi bangsa penikmat. Karena kalau jatuh menjadi bangsa penikmat, akan kemudian akan menjadi bangsa yang carut marut, yaitu bangsa yang keempat, bangsa yang amburadul. Nah, kita tidak mau itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kembali kepada tadi, bahwa ini adalah wujud Universitas Islam As-Safiyah yang satu melakukan ya Robi dengan keislamannya. Yang kedua, MOU ini adalah menunjukkan ya lobby, sehingga pekerja-pekerja mahasiswa-mahasiswa, sarjana-sarjana terbitan dari Universitas Islam As-Safiyah segera mewujudkan apa yang disebut dengan allazi khalaq, yaitu bekerja ke luar negeri dan bekerja di dalam negeri secara profesional dan sportif. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cindera mata kepada yang pertama Yuzong Human Resources Development yang akan diwakili oleh Bapak Leles. Yang kedua Simisol PT Ltd Singapura yang diwakili oleh Bapak Nindi. Yang ketiga Bapak Dr. Musli Ramlan. Dan yang keempat, Bapak Fadil AS Mubarak, yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua YAPTA dan juga didampingi oleh Bapak Rektor Universitas Islam As-Safiyah. Yuzong Human Resources Development Taiwan ini insya Allah akan bekerja sama dalam hal magang mahasiswa UIA yang akan dimulai nanti semester 6 dan semester 7, 6 bulan sampai dengan 1 tahun akan bekerja di Taiwan. Ya. Bentar dulu. Baik, dari Simisol juga ada plakat, Prof, untuk foto dulu.
Oh, oke. Baik, kepada perwakilan dari Yuzong, Bapak Dr. Musli dan Fadil dipersilakan kembali tempat. Dan ada pemberian cenderamata dari PT Simisol dari Singapura untuk Ketua Yapta dan juga Pak Rektor. Wah, cake. Oh, pemberian cupcake. Cupcake. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Semoga lulusan dari Universitas Islam Asafiyah bisa go internasional. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik oleh Ketua Yayasan, Senat UIA beserta para tamu undangan. Kepada para pejabat yang baru dilantik, kami mohon untuk menempati posisi untuk menerima ucapan selamat. Kepada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para Direktur Lembaga, kami persilakan untuk menempati tempat di depan untuk mendapatkan ucapan selamat. Dan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta, Rektor UIA beserta seluruh tamu undangan berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan pejabat di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah periode 2026-2030. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para pejabat terpilih. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh hadirin, kami persilahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thailand dan juga dengan Jordania. Tapi hari ini kita spesial karena memang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan terutama mencari kerja. Sekarang ini kami mendapatkan solusi dari kawan-kawan dari Shimizu dan juga dari Singapura. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Leles berkaitan dengan kerjasama ini. Silakan Pak Leles. Oke, terima kasih. Saya dari Yuzhong Human Resource Development di Taiwan. Jadi Taiwan ini khususnya memberikan peluang kepada mahasiswa di Indonesia yang punya kolaborasi resmi dengan pendidikan tinggi. Semester 6 ke atas bisa magang ke Taiwan, mendapatkan insentif yang cukup luar biasa untuk dipekerjakan dan mendapatkan kompensasi sebagai mahasiswa dapat ya Pak, apa istilahnya? Semester. Dapat 2 kredit, dapat kredit 20 SKS. Sebab itu jangan dilewatkan dengan model ini, karena kalau kita magang berdampak di Indonesia menurut aturan Dikti dan Kementerian Dikbud, ini kan juga sudah dikembangkan kepada masyarakat Indonesia yang mendapatkan UMK ya, UMR ya, UMR dapatnya. Kalau kita ke Taiwan mendapatkan berkali lipat dengan UMR dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sana, mendapatkan mes dan mendapatkan istilahnya makan gratis, mes gratis, dan berangkatnya tidak dipungut biaya. Nanti dikonversikan dengan pendapatannya yang dipotong sesuai dengan yang kita dikeluarkan oleh mahasiswa. Sebab itu di Indonesia kalau kita memberikan peluang kepada masyarakat mahasiswa khususnya, jangan setengah hati. Kadang-kadang kita disuruh bayar banyak dulu, belum tentu di sana dipekerjakan dengan baik. Sebab itu Universitas Islam Asyafiyah ini luar biasa dengan senator saya, Pak Rektor saya ini memberikan ruang yang luas sekali. Karena saya juga sering kepada universitas di Indonesia, teman-teman direktorat di universitas negeri apalagi, kadang-kadang repot banget mengambil kebijakan yang sulit. Oleh sebab itu mindset yang sudah lama masih diikutin terus birokrasi yang di Indonesia ini. Sebab itu gunakan seperti model Universitas Asyafiyah ini yang kebetulan senatornya fleksibel dan tidak rumit di dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan, dan rektornya ini kayaknya sudah menyusun strategi bagaimana warek-warek ini bisa dikembang luaskan untuk menjadi motor penggerak yang luar biasa di Universitas Islam Asyafiyah. Mudah-mudahan kita berdampak untuk kepentingan Universitas Asyafiyah di Jakarta. Saya melanjutkan. Kalau kita lihat dalam aturan Kementerian Dikti, bahwasanya ada IKU ataupun untuk mengukur apakah tamatan lulusan itu sudah bergaji sesuai dengan UMR atau upah provinsi, kita sudah melampaui. Karena apa? Saat magang pun kita sudah ajak ke arah sana. Jadi ini adalah di samping tentu mahasiswa memiliki mindset internasional, dia belajar untuk mengatasi diri sendiri, mengatasi masalah dia dalam rangka mempersiapkan hari depannya. Kembali nanti di kampus tentu dengan kita memberikan juga penajaman-penajaman, dan dari sisi motivasi, dari sisi teori kita perkuat. Intinya adalah itu inline dengan kebijakan sesungguhnya yang Pak Menteri sekarang galakkan, bahwasannya kita harus berdampak. Para mahasiswa juga harus berdampak. Terima kasih Pak Rektor. Jadi kaitan dengan Taiwan ini sedikit mungkin ditambahkan oleh Pak Sandra, silakan sebagai perwakilan. Ya, saya sangat antusias banget dengan adanya kerjasama Yuzhong dengan UIA. Kita akan menuju mahasiswa Go Global. Ini dedikasi kami dari Yuzhong Taiwan bekerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan kinerja mahasiswa untuk siap bekerja di tingkat dunia. Bukan hanya untuk tingkat nasional maupun, maka kita akan bawa untuk tingkat internasional.
Cukup. Terima kasih. Ini ada Dr. Ali Ansun Gun, Direktur Korea Center. Kami juga bekerja sama dengan universitas-universitas di Korea untuk mengirim mahasiswa magang dan juga bekerja di sana. Silakan. Ya, Uya maju, Indonesia maju, Indonesia Korea maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Dan terakhir dari partner kami yang telah melaksanakan kerjasama dengan Singapura. Silakan Pak. Baik. Baik, Kang Media, saya Nedi Fernandi dari sebagai Head Country Pimpinan Indonesia, kami perusahaan Singapura yang saat ini kami memberikan sebuah dana hibah bantuan ya, manfaat senilai 100 juta untuk keluarga besar UIA sebagai platform pekerjaan ya untuk employability. Jadi hadirnya kami hari ini dengan takennya perjanjian kerjasama hari ini adalah bukti bahwa keseriusannya UIA untuk menjajaki kebutuhan IKU 1 ya Pak ya, yaitu penyerapan lapangan kerja. Ini sudah menjadi bukti bahwa keseriusannya. Kami bertemu tidak lama ya Pak Dailami, langsung ya disambut UIA dengan megah. Dan hari ini juga kami dengan bergembira hari ini penyambutan dari UIA serta pengukuhan dan juga pelantikan, yang mana harapannya platform ini akan menjadi sebuah wadah utama nanti UIA maupun anak-anak yang akan lulus dan juga alumni mencari kerja langsung di dalam platform yang dimiliki secara resmi oleh UIA itu sendiri. Jadi harapannya nanti industri-industri yang memang sudah bekerja sama, alhamdulillah saat ini sudah terlihat ya kawan-kawan dan partner-partner Pak Ketua Yayasan ya sangat banyak sekali, dan juga Pak Rektor. Harapannya partner-partner industri ini akan langsung masuk ke dalam portalnya UIA dan melakukan proses rekrutmen untuk lulusan-lulusan UIA. Nah, dampaknya ke depan pastinya anak UIA ini pasti bisa, mudah-mudahan ya Pak Delami ya, 100% diterima kerja setelah lulus. Harapan kami. Nah, mudah-mudahan doa kami adalah berjalannya program ini menjadi sebuah pintu global ya, karena kami dari Singapura, artinya kami akan start dari dalam negeri dan akan beranjak ke luar negeri juga Pak, dengan melalui partner-partner yang sudah memang ada portalnya, kami akan satukan di dalam portal UIA. Harapan kami mudah-mudahan di UIA ini akan semakin maju, sukses terus, dan pastinya terus berkembang pesat untuk para lulusannya kelak. Terima kasih. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ya yang diterima dan apa sih proses khusus yang supaya bisa berangkat ke sana? Ini langsung jawab. Untuk persyaratan-persyaratan teknisnya itu mungkin nanti bisa kita berikan selebaran melalui kampus. Karena kan kita bekerja sama dengan pihak kampus, jadi untuk ke mahasiswanya itu nanti dari pihak kampus yang akan mensosialisasikannya. Dan untuk pembiayaan di awal nggak ada pembiayaan sama sekali, gratis full, tapi nanti dikonversikan dengan insentif yang diterima oleh mahasiswa selama magang di Taiwan. Fakultas rencananya tuh Fakultas Teknik, Saintek dari sini. Fakultas Ekonomi, Manajemen. Ya. Kalau peserta kita nggak ada target, jadi di sana tuh kemungkinan sebulan ada 200 kuota yang dibuka oleh pemerintah Taiwan. Iya, bukan dari seluruh. Jadi nanti kan juga mahasiswa itu disaring dulu, diwawancara kesiapan mereka dari sisi bahasa dan kesiapan mereka tinggal di sana gitu. Jadi juga disiplinkan katanya gajinya jauh lebih tinggi. Iya, betul. Bisa disiplinkan antara sekitar. Kalau gaji kurang lebih dari pemerintah Taiwan itu sekitar 9 sampai 10 juta rupiah. Dirupiahkan ya. Sudah fasilitas semua dapat dia. Sudah semua, iya. Jadi untuk ke Taiwan ini tidak dipungut biaya di awal. Belajar segala macam bahasa Taiwannya, TOEFL-nya juga sangat rendah, 100 sekian, tidak tinggi-tinggi. Dan ini juga di sana kita setelah mereka diterima nanti baru ada beberapa pemotongan ya. Dan ada penilaian juga dari untuk masuk ke SKS itu tadi Prof. Ada penilaian dari perusahaan 20 kredit SKS tempat mereka kerja. Selama itu kita berikan kepada mahasiswa kita yang semester 6 ke atas. Jadi kan kalau ada, biasa suka ada KKN, ini KKN-nya ke luar negeri dan dapat gaji juga, dapat uang juga. Dan ini satu peluang yang sangat besar bahwa kita bisa langsung bekerja begitu. Jadi jangan ragu kalau ingin bergabung ke UIA, ini tempatnya untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Asuransi kamu. Ya, kita akan mencoba, ini program awal, jadi kita akan rekrut, dan tentunya kalau ingin ke Taiwan, daftar dulu menjadi mahasiswa di UIA. Itu kuncinya. Ya, itu. Kalau udah lulus. KKN ke luar negeri. Iya, bisa. Kita selama ini sudah ada untuk Fikes itu ke Thailand, ke Bangkok, dan juga ke Jepang.
Tetapi untuk Taiwan ini sangat menarik karena kalau ke Taiwan ini mahasiswa tidak dibebani biaya untuk dia belajar bahasa. Dapat cuan. Dapat cuan. Nah, nanti kalau udah dapat cuan tinggal dipotong. Nah, tinggal di sini biasanya kan handicapnya adalah mahasiswa harus bayar ya untuk dia berangkatannya, untuk bahasanya. Tapi inilah yang kita vicious circle-nya ini adalah lingkaran setan ini kita cut off. Nah, nanti udah di sana, udah bekerja, udah enak, dia bisa memberikan bantuan juga buat keluarganya. Nah, silakan. Syaratnya daftar dulu ke kampus UIA di sini. Nah, ya. Kerjasama ini apakah berkaitan untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa sendiri? Tentu. Ya. Nah, kedepannya kira-kira selain Singapura dan Thailand ada nggak rencana? Taiwan. Ya, kita untuk Taiwan aja ini banyak sekali mereka butuhnya. Jadi kalau memang mahasiswa mau berangkat ke sana, ya udah sangat-sangat terbuka. Bahkan tadi di sambutan Pak Lele sendiri, kalau minggu depan udah siap bisa berangkat. Nah ini satu hal yang menurut saya terobosan luar biasa. Dan terlebih lagi dengan perusahaan Singapura ini kita ada platformnya, mahasiswa-mahasiswa kita bisa didaftarkan dan mereka akan membantu di dalam mencari pekerjaan. Jadi ini handicap banyak kita lihat bahwa di media banyak lulusan-lulusan sarjana yang memang sudah S1, S2 tidak bisa melamar kerja, tidak punya pekerjaan. Ini jalan keluarnya salah satunya dari kampus UIA. Ya, masih. Dan ini sebuah solusi kalau pemerintah juga sedang menggalakkan mahasiswa KKN dengan sekarang ini kita lebih maju lagi, artinya justru mereka masih mahasiswa tetapi sudah kita kenalkan dengan bangsa internasional. Ini saya kira banyak kemajuan dan mudah-mudahan ini bisa melalui teman-teman pers bisa dikenalkan. UIA melalui jalan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih karena UIA ini pemimpinnya luar biasa, satset gitu loh. Jadi kalau Indonesia pemimpinnya seperti pemimpin di UIA ini, insya Allah cepat menyelesaikan kesulitan-kesulitan di Indonesia. Karena kebanyakan kita ini banyak, Bapak saya kira tahulah di Indonesia ini kalau diajak bekerja sama sulitnya bukan main. Masih mikir itu. Kalau beliau itu 3 hari MOU. Besok berangkat, oke, saya siapkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Nama lengkapnya. Saya Lele Sudarmanto. Buka aja di TikTok di Saya MRT. Siap. Ya. TikToknya ada, YouTube-nya ada ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Atur sun ya. Oke, brother, thank you banget. Oke, siap.